Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Rizky Asri dengan NIM 15046250065 dari program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu teori yang sangat menarik, yaitu teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Sebelum kita masuk ke teorinya, kita kenalan dulu yuk dengan tokohnya. Erik Erikson adalah seorang psikolog dan psikoanalis yang lahir di Jerman pada tahun 1902. Beliau dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan teori perkembangan psikososial. Awalnya, Erikson merupakan murid dari Sigmund Freud, yaitu tokoh terkenal dalam aliran psikoanalisis. Namun, seiring berjalannya waktu, Erikson mengembangkan pemikirannya sendiri. Kalau Sigmund Freud lebih menekankan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh dorongan biologis atau naluri sejak masa kecil. Erikson justru melihat bahwa perkembangan seseorang tidak berhenti saat anak-anak saja. Menurut beliau, manusia akan terus berkembang dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Selain itu, Erikson juga menekankan bahwa lingkungan sosial, keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan seseorang. Itulah alasan mengapa saya memilih teori Erikson ini. Menurut saya, teori ini masih sangat relevan dengan kehidupan saat ini, terutama bagi kita sebagai mahasiswa yang nantinya akan berhadapan dengan anak, remaja, keluarga, maupun masyarakat. Nah, menurut Erikson, setiap manusia akan melewati 8 tahap perkembangan psikososial. Di setiap tahapan tersebut ada konflik atau tantangan yang harus diselesaikan. Nah, tahapan apa aja sih? Tahap pertama ada trust versus mistrust, yaitu ketika bayi belajar mempercayai orang-orang di sekitarnya. Tahap kedua ada autonomy versus shame and doubt, saat anak mulai belajar mandiri. Tahap ketiga ada inisiatif versus guilt, ketika anak mulai berani mencoba berbagai hal. Tahap keempat ada industri versus inferiority, yaitu masa anak sekolah yang mulai mengembangkan kemampuan dan rasa percaya diri. Tahap kelima ada identity versus role confusion. Menurut saya, ini adalah tahap paling menarik karena terjadi pada masa remaja. Di fase ini, seseorang mulai bertanya, saya sebenarnya siapa sih? Saya ingin menjadi apa ya? Atau apa tujuan hidup saya? Kalau tahap ini berhasil dilewati dengan baik, seseorang akan memiliki identitas diri yang kuat. Sebaliknya, jika gagal, mereka bisa mengalami kebingungan mengenal peran dan jati dirinya. Tahap keenam ada intimacy versus isolation. Tahap ketujuh ada generativity versus stagnation. Dan yang terakhir ada integrity versus despair, yaitu ketika seorang memasuki usia lanjut dan memulai mengevaluasi perjalanan hidupnya. Dari 8 tahap tersebut, saya merasa tahap pencarian identitas sangat relate dengan kehidupan mahasiswa maupun peserta didik saat ini. Di era media sosial seperti sekarang, banyak remaja yang membandingkan dirinya dengan orang lain, sehingga mudah kehilangan rasa percaya diri atau bahkan bingung menentukan identitas dirinya. Karena itu, dukungan keluarga, guru, dan lingkungan menjadi sangat penting. Nah, setelah memahami teori Erikson tadi, saya ingin membandingkan dengan teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Menurut saya, teori Erikson sebenarnya merupakan pengembangan dari teori Freud. Keduanya sama-sama percaya bahwa perkembangan manusia terjadi secara bertahap dan pengalaman pada masa kecil memiliki pengaruh terhadap kehidupan seorang di masa depan. Namun, ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar. Freud lebih menekankan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh dorongan biologis, terutama dorongan seksual atau libido. Menurut Freud, konflik yang dialami seseorang berasal dari pemenuhan kebutuhan biologis tersebut. Tahapan yang dikemukakan Freud juga berfokus pada perkembangan sejak bayi hingga remaja, seperti tahap oral, anal, falik, laten, dan genital. Sedangkan Erikson memiliki pandangan yang lebih luas. Ia percaya bahwa perkembangan tidak berhenti ketika seseorang memasuki usia dewasa. Justru, manusia akan terus berkembang hingga usia lanjut. Selain itu, Erikson lebih menekankan pentingnya hubungan sosial,
dukungan keluarga, budaya, lingkungan, dan pengalaman hidup dalam membentuk kepribadian seseorang. Kalau menurut saya pribadi, teori Erikson terasa lebih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Misalnya ketika kita melihat banyak remaja yang mengalami krisis identitas akibat pengaruh media sosial, tekanan dari teman sebaya, atau tuntutan akademik. Hal-hal seperti ini lebih mudah dijelaskan melalui teori Erikson dibandingkan teori Freud yang lebih berfokus pada dorongan biologis. Meski begitu, saya juga tidak sepenuhnya menolak teori Freud. Menurut saya, Freud memberikan dasar yang sangat penting dalam memahami perkembangan kepribadian manusia. Tanpa teori Freud, mungkin teori Erikson juga tidak akan berkembang seperti sekarang. Hanya saja saya merasa teori Freud memiliki keterbatasan karena terlalu menitikberatkan pada faktor biologis. Sementara kehidupan manusia sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya, seperti keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, bahkan perkembangan teknologi. Oke, selanjutnya saya akan mengaitkan teori Erikson dengan keilmuan program studi pendidikan kesejahteraan keluarga. Menurut saya, teori ini sangat berkaitan dengan bidang yang saya pelajari. Di Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, kami tidak hanya belajar tentang keterampilan keluarga, tetapi juga mempelajari bagaimana membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan sejahtera melalui pendidikan. Dalam teori Erikson dijelaskan bahwa keberhasilan seseorang melalui setiap tahap perkembangan sangat dipengaruhi oleh dukungan dari keluarga dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan kesejahteraan keluarga yang berupaya meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui pendidikan, pengasuhan yang baik, komunikasi yang sehat, dan pemberdayaan masyarakat. Contohnya seperti apa ya? Ketika nanti lulusan PKK menjadi pendidik, penyuluh keluarga, atau fasilitator masyarakat, kami perlu memahami bahwa setiap anak memiliki kebutuhan perkembangan yang berbeda. Anak usia dini membutuhkan rasa aman, anak sekolah membutuhkan penghargaan agar percaya diri, sedangkan remaja membutuhkan dukungan dalam menemukan identitas dirinya. Dengan memahami teori Erikson, kita bisa memberikan pendampingan yang lebih sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Selain itu, teori ini juga mengingatkan bahwa keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter anak. Bukan hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga memberikan kasih sayang, perhatian, komunikasi yang baik, dan lingkungan yang mendukung agar anak dapat berkembang secara optimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori psikososial Erik Erikson memberikan gambaran bahwa perkembangan manusia berlangsung sepanjang kehidupan dan dipengaruhi oleh interaksi sosial serta pengalaman hidup. Dibandingkan dengan teori Sigmund Freud yang lebih menekankan faktor biologis, teori Erikson terasa lebih relevan untuk memahami tantangan yang dihadapi peserta didik di era sekarang. Melalui teori ini, saya juga semakin paham bahwa keluarga, sekolah, dan lingkungan memiliki peran yang sama pentingnya dalam membentuk kepribadian seseorang. Sebagai mahasiswa pendidikan kesejahteraan keluarga, pemahaman ini menjadi bekal agar nantinya saya dapat berkontribusi dalam menciptakan keluarga yang lebih berkualitas dan mendukung perkembangan setiap anggotanya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.